Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Januardini. Saya Skep Fauzan. Nama saya Muhammad Iqbal. Saya Muhammad Nason Asmi Dari Dari kelompok 4, pengantar ilmu komunikasi Universitas Mercubuana, Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami ingin membahas tentang komunikasi verbal dan nonverbal. Dari dua jurnal nasional, yang pertama berjudul Kasus Pasangan Homoseksual di Jakarta, dan yang kedua berjudul Kegiatan Belajar Mengajar di Rumah Bintang Gang Nangkasuni. Sebelum kita membahas dua jurnal ini, apa sih komunikasi itu? Menurut Onong Uca Effendi, komunikasi adalah proses pernyataan antara manusia yang dinyatakan melalui pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa sebagai alat penyalurnya. Apa hubungannya dengan verbal dan nonverbal? Jadi komunikasi dibagi menjadi dua, komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal adalah suatu proses komunikasi yang penyampaiannya melalui kata-kata, yaitu lisan ataupun tulisan. Contohnya yang pertama, berbicara dengan orang lain, membaca koran atau majalah, berkhutbah atau berpidato di depan banyak orang. Yang keempat, menulis surat pernyataan, permohonan, atau lamaran kerja. Sedangkan komunikasi nonverbal yaitu kebalikan dari komunikasi verbal. Komunikasi nonverbal berarti sebuah proses komunikasi yang mana pesannya disampaikan tidak menggunakan kata-kata, melainkan menggunakan bahasa tubuh seperti gerak isyarat, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata. Pengguna objek seperti pakaian, potongan rambut, serta cara berbicara seperti intonasi, penekanan kualitas suara, gaya emosi, dan gaya bicara. Dari jurnal pertama yang berjudul Pasangan Homoseksual di Jakarta, dapat kita ketahui bahwa menurut Utomo, homoseksual ini mengacu pada rasa tertarik secara perasaan, seperti kasih sayang, hubungan emosional, dan secara erotis. Baik secara predominan atau lebih menonjol, maupun eksklusif atau semata-mata terhadap orang yang berjenis kelamin sama. Dengan atau tanpa hubungan fisik. Karena hal itulah, homoseksual dipandang sebelah mata oleh sebagian masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Pada dasarnya, manusia berinteraksi dengan komunikasi verbal maupun nonverbal, begitu juga dengan kaum homoseksual. Komunikasi verbal mereka melalui kata-kata. Mereka mengungkapkan perasaan, emosi, pemikiran, gagasan atau maksud mereka, menyampaikan fakta, data dan informasi, serta menjelaskannya, saling bertukar perasaan dan pemikiran, saling berdebat dan bertengkar. Dari hasil penelusuran peneliti, kaum homoseksual biasanya menggunakan bahasa-bahasa khusus. Bahasa yang digunakan hanya dimengerti oleh kalangan mereka. Jadi dia punya bahasa-bahasa tersendiri yang menunjukkan bahwa dia tuh kaum homoseksual itu. Bahasa tersebut diadaptasi dari bahasa gaul yang sudah tercipta sejak lama sebagai identitas dari kaum homoseksual dan sangat berbeda dari bahasa sehari-hari. Misalnya, Eike artinya aku atau saya, Sapose artinya siapa, Dimandose artinya di mana, dan Macica artinya macet. Namun, ada pula kaum homoseksual yang tidak menggunakan istilah-istilah tersebut. Dari hasil observasi peneliti ditemukan bahwa komunikasi nonverbal homoseksual biasanya menggunakan bahasa tubuh yang kebanyakan digunakan oleh kaum perempuan, di mana jika berbicara kaum perempuan cenderung lebih lemah lembut dari cara jalan yang berlengak-lengok dan juga dari cara berpakaian yang lebih menonjol daripada kaum pria pada umumnya. Hal inilah yang mereka gunakan untuk menunjukkan jati diri mereka kepada masyarakat luas dan untuk membedakan mereka agar mereka terlihat oleh sesamanya yang digunakan untuk mencari pasangan sesama jenis. Sebuah hubungan pada umumnya akan diawali dengan adanya pertukaran informasi diri yang sifatnya dangkal. Seiring dengan semakin akrabnya hubungan, maka pengungkapan diri atau self-disclosure akan semakin mendalam. Lama hubungan juga berpengaruh dalam penggunaan komunikasi verbal dan nonverbal yang dilakukan pasangan homoseksual. Semakin lamanya hubungan yang dijalani, semakin memahami komunikasi verbal dan nonverbal yang dilakukan setiap pengguna. Kondisi dan situasi mempengaruhi komunikasi verbal dan nonverbal, terutama komunikasi nonverbal. Jika dalam situasi di mana pasangan berada di tempat umum, mereka tidak melakukan sentuhan, layaknya pasangan normal. Berbeda pada saat mereka berada di tempat yang lebih private. Di jurnal kedua yang berjudul Kegiatan Belajar Mengajar di Rumah Bintang, dapat kita ketahui bahwa dalam wawancara Rizky Febianto selaku koordinator kelas
di Rumah Bintang Bandung menjelaskan bahwa proses belajar mengajar diterapkan dengan menggunakan kata-kata dan tulisan, dan isyarat di luar kata-kata atau ucapan. Mengingat komunikasi merupakan proses penyampaian dan pemindahan pesan, maka faktor utama yang harus ada adalah bahasa dalam berkomunikasi. Rumah Bintang adalah komunitas nirlaba yang memberikan pendidikan secara gratis kepada anak-anak pinggir kali di kota Bandung, yang berdiri di tengah gang sempit di kawasan Wastu Kencana, Gang Nangkasuni, Bandung. Komunitas ini memperhatikan kehidupan perekonomian yang semakin sulit, pengangguran bertambah, anak-anak putus sekolah, bahkan terlantar di pinggir jalan. Kementerian Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia menyatakan jumlah anak putus sekolah dan lulusan tidak melanjutkan sekolah masih sangat besar. Adapun proses belajar yang diterapkan adalah dengan mendampingkan dan mengerahkan bakat anak secara khusus, baik itu dengan proses belajar biasa seperti belajar yang dikategorikan per kelas, yaitu kelas pramembaca, kelas kriya, dan kelas perkusi. Ada 3 fungsi utama yang mendorong terjadinya keberhasilan komunikasi verbal, yaitu fungsi yang pertama adalah untuk mengenal dunia sekitar kita. Maka, cara yang digunakan para pengajar di Rumah Bintang untuk menarik minat anak didiknya agar tertarik belajar itu berbeda antara satu informan dengan informan yang lainnya. Fungsi kedua adalah transfer knowledge. Biasanya, para pengajar menggunakan dongeng, ngobrol-ngobrol secara biasa dengan sederhana, dan memberikan lebih banyak diskusi dengan anak didiknya, kemudian praktik secara langsung. Memberikan materi mulai dari tertulis hingga praktiknya langsung ke alatnya. Fungsi yang ketiga adalah ketika proses belajar mengajar berlangsung, bahasa yang digunakan ialah bahasa Indonesia dengan penggunaan kata yang tidak baku. Hal ini dilakukan karena para pengajar tidak ingin ada jarak antara ia dengan anak didiknya, sehingga diusahakan dapat berinteraksi dengan nyaman. Sedangkan untuk komunikasi nonverbalnya, ketika mengajar, mentor kelas pra membaca menjelaskan bahwa isyarat tangan juga digunakan. Ketika ia mengajar, kadang-kadang sambil bernyanyi dengan gerak-gerak. Kemudian ketika ia mengajar menghitung, ia menyebut angka 1 dengan memperagakan angka 1. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari studi kasus ini yaitu tanpa bahasa verbal dan non-verbal, suatu komunikasi tidak akan berjalan dengan lancar atau tidak sesuai konteksnya. Sehingga harus ada yang dapat dipertentukan dengan tujuan membentuk sebuah makna atau suatu kesepakatan dan sebuah pemahaman. Jadi itu saja yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.